Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya senantiasa diberikan kebahagiaan dan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Adi Abdillah. Mari kita belajar bersama pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 6, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Anak-anak, kita akan belajar di mana tujuannya nanti setelah pembelajaran kalian dapat mengartikan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 58 serta hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian kalian juga nantinya dapat menjelaskan tahu perbedaannya hukum bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian ketahuilah bahwa barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu pula. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Baik anak-anak, kita semangat dalam belajar. Menurut kalian, seberapa pentingkah ilmu itu bagi manusia dalam kehidupan? Oke, silahkan kalian dapat berdiskusi selama 5-10 menit bersama teman kelompok kalian. Sebagai bahan materi, kalian dapat melihat Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 ya. Setelah itu, tuliskan di selembar kertas. Baik, ini adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berupa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Perhatikan pula mufradat ini. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majelis. Fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Insuzu, berdirilah kalian. Fangsuzu, maka berdirilah. Yarfa'illah, Allah mengangkat minkum di antara kalian utul ilma, orang-orang yang berilmu, darajat, beberapa darajat, bima ta'maluna, dengan apa-apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah maha teliti. Kemudian Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah SWT. Kekuatan sering ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan. Perhatikan mufradat ini. Ya ma'syara, wahai golongan al-jinni wal insi, jin dan manusia. Ini stata'tum, jika kalian sanggup, antang fudhu, untuk menembus, min aqtori, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ard, langit dan bumi, fangfudhu, maka tembuslah. La tangfudhuna, kalian tidak akan bisa menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan kuasaan Allah. Yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan. Kemudian hadis menuntut ilmu. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Nah, sampailah kita kepada hukum bacaan Al-Samsiah dan Al-Qamariyah. Tahukah kalian, hukum bacaan Al-Samsiah itu terbagi menjadi dua, yaitu Al-Syamsiah dan Al-Qamariyah. Dan apakah itu Al-Qamariyah? Al-Qamariyah itu adalah al yang dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu huruf dari huruf-huruf Qamariyah. Jumlah huruf Qamariyah itu ada 14 huruf, seperti yang terangkum dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah, yaitu alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, nun. Ya. Kemudian cara membaca Al-Qamariyah harus jelas, ya, yakni tetap kelihatan bacaan lam sukunnya, karena itu hukum bacaan Al-Qamariyah sering disebut idhar Qamariyah. Jadi simpelnya adalah kalau ada alif lam, ya, kemudian alif lam ini bertemu dengan alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya, ya, salah satu dari huruf tadi, maka alnya akan terbaca. Nah, contoh bacaannya adalah misal alif lam ketemu alif atau hamzah, maka contohnya wal ard, ya, alif lamnya terbaca. Alif lam ketemu ba, wa hadzal baladil amin, ya, al balad, al amin. Jadi alnya terbaca. Alif lam, kemudian setelah ada alif lam ada huruf ba, dan kalau di sini al amin, setelah alif lam ada hamzah. Begitu ya. Ini contohnya. Kemudian lanjut alif lam samsiah. Alif lam samsiah itu alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf samsiah. Jumlah huruf samsiah ada 14 huruf juga, yaitu huruf-huruf jaiyah yang selain huruf-huruf Qamariyah, yakni ya, to, fa, shod, ro, ta, dot, dal, nun, dal, sin, zo, zai, shin, lam. Kemudian cara membacanya dengan memasukkan atau mengidghamkan al
ke huruf-huruf samsiah tadi sehingga bacaan lam sukunya hilang atau lebur ke dalam huruf samsiah yang mengikutinya. Karenanya bacanya harus diidghamkan. Maka hukum bacaan al-samsiah sering juga disebut dengan idgham syamsiah. Lanjut. Nah, ini contoh-contohnya. Saya terangkan lagi bahwa jika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, nun, salah satu dari huruf tadi, maka alif lamnya lebur ke dalam huruf tadi. Ya, maka disebut idgham syamsiah. Contoh, alif lam ketemu tak dalam lafal at-takatsur. Jadi, alnya lebur, yang terdengar suaranya adalah tak. Tidak dibaca al-takatsur, tapi at-takatsur. Alif lam ketemu sa, minas samarot. Tidak dibaca minal samarot. Karena apa? Alif lamnya lebur ke dalam sa. Begitu seterusnya. Nah, setelah ini kalian mendiskusikan dan kemudian kalian memahami, menganalisis, mengevaluasi makna dan kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 serta hukum bacaan Al-Samsiah dan Al-Qamariyah di dalam kedua ayat tadi. Maka nanti silahkan siapa yang berani mempresentasikan karya kalian, ayo silahkan diwakili teman-temannya. Nah, setelah itu kalian akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan kalian bisa membuka link LKPD di link ini. Nanti kita juga akan share di grup WA. Nah, melalui link tersebut, silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada dengan benar. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian telah paham? Alhamdulillah, jika telah paham. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Alhamdulillah, jika menyenangkan. Adakah saran-saran untuk pembelajaran yang akan datang? Maka silahkan kalian bisa menuliskan di kertas, kemudian disampaikan ke Bapak Guru. Atau kalian bisa aja nanti setelah pulang sekolah, nanti kalian bisa WA Pak Adi atau chatting Pak Adi. Demikian, semoga manfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.